Mbah Buyut, beliau yang sudah bertahun-tahun sakit dan tidak bisa terbangun dari ranjangnya, tiba-tiba berdiri di hadapanku dengan tatapan yang mengerikan. Ini bukan rumahku. Aku harus kembali ke rumahku, Punden Putuk. Ucapnya dengan suara yang berat, sama sekali tidak seperti suara seorang nenek yang berumur 98 tahun. Punden Putuk, tempat apa itu? Apa yang pernah terjadi di sana? Sehingga Mbah Buyut terus tersiksa dengan sosok yang tak henti-hentinya merasuki dirinya untuk kembali ke tempat itu. Jawa Timur 2016. Dia adalah Mbah Ginah. Kami memanggilnya Mbah Buyut, seorang nenek tertua di desa kami yang saat ini berusia kurang lebih 98 tahun. Sama seperti nenek pada umumnya, beliau berbadan kecil, kurus, dan sedikit bungkuk. Beliau tinggal sendiri di rumahnya, tapi ada 2 orang anaknya tinggal berdampingan dengan Mbah Buyut di rumah yang berbeda. Merekalah yang selama ini selalu mengurus Mbah Buyut bersama warga desa yang peduli. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2014, Mbah Buyut jatuh sakit. Dari diagnosanya, beliau sakit tua layaknya orang lanjut usia pada umumnya. Sejak saat itu, beliau jadi susah beraktivitas. Bahkan untuk berjalan pun, beliau harus menggunakan tongkat. Semenjak itu, Mbah Buyut semakin perlu diperhatikan. Untuk kebutuhan hidup, kedua anak Mbah Buyut selalu memperhatikan, mulai dari makan hingga keperluan lainnya. Dan saya adalah Rini. Saya tetangga yang tinggal di sebelah rumah Mbah Buyut. Ada cerita yang cukup bikin merinding dan membuat seluruh desa menjadi heboh kala itu. 1 tahun semenjak Mbah Buyut sakit, mulai ada keanehan akan penyakit yang dialami Mbah Buyut. Awalnya, saya dan sekeluarga merasa terganggu dengan keberadaan Mbah Buyut saat kejadian itu. Bukan tanpa alasan, pasalnya setiap malam Jumat hingga Jumat siang menjelang sholat Jumat, Mbah Buyut selalu menangis. Menangis terdengar sangat pilu, seperti orang yang kesakitan, dan yang kadang membuat bulu kuduku merinding. Nggak jarang Mbah Buyut sering berteriak, "Panas! Panas! Tolong aku! Aku jangan dipasung di sini. Badanku terbakar. Tolong aku! Tolong saya! Ditali di atas bilik bambu!" teriak Mbah Buyut. Hampir setiap malam Jumat, beliau pasti kumat dan berteriak mengatakan hal itu. Namun ternyata, semakin lama teriakan itu tidak hanya terjadi setiap malam Jumat. Semakin lama, setiap malam, Mbah Buyut menangis sambil berteriak seperti itu. Kebetulan kamar saya dekat dengan rumah Mbah Buyut, jadi saya selalu mendengar teriakan Mbah Buyut setiap kali dia kambuh. Nah, masalahnya, aku merasa ada sesuatu yang menurutku tidak wajar. Setiap Mbah Buyut kambuh dan berteriak, entah mengapa, aku merasakan ada sesuatu yang mengerikan dari arah teriakan itu. Saya tidak pernah bisa tidur sendiri saat itu, hingga saya memilih untuk tidur bareng bapak, ibu, dan adik. Kami sekeluarga memiliki kebiasaan, kalau setiap ba'da maghrib sepulang sholat, kami selalu main ke rumah Mbah Buyut. Biasanya kami jenguk beliau sekaligus menemani Mbah Buyut dan anak cucunya juga. Ada lagi kebiasaan Mbah Buyut yang menurutku tidak biasa. Beliau kalau tidur bisa 3-4 hari tidak terbangun, dan ketika sudah terbangun, beliau bisa 3-4 hari juga tidak tidur. Beliau benar-benar terjaga. Buatku itu adalah suatu kebiasaan yang menurutku sangat tidak masuk akal. Nah, saat Mbah Buyut terbangun itulah, Mbah Buyut sering kambuh, menangis, dan teriak-teriak seperti yang saya ceritakan tadi. Hal itu terjadi selama bertahun-tahun, tanpa adanya perubahan. Bahkan anak dan menantunya harus bergantian untuk berjaga, dan rela meninggalkan pekerjaannya demi menjaga Mbah Buyut. Saat ini, sudah bertahun-tahun, Mbah Buyut ada dalam kondisi itu. Semakin lama, fisik Mbah Buyut juga semakin lemah. Bahkan untuk makan pun, Mbah Buyut harus disuapi dan benar-benar tidak bisa apa-apa. Tapi tetap saja, Mbah Buyut masih sering kambuh berteriak-teriak, terutama setiap malam Jumat. Suatu ketika di malam Jumat, bapak-bapak di lingkungan saya sedang mengadakan kegiatan yasinan di masjid. Sebenarnya itu adalah kegiatan rutin, dan waktu itu
bapak saya dan anak laki-laki yang lain juga ikut yasinan. Alhasil, yang menunggu di rumah Mbah Buyut itu hanya kami para wanita. Saya, adikku Yati, ibu, Mbah Uti, bersama anak dan menantu Mbah Buyut. Sambil menunggu, kami menonton televisi bersama yang lain. Tapi tiba-tiba, Yati berbicara dengan nada yang bergetar. "Mbak, ibu, itu Mbah Buyut?" tanya Yati. "Iya, Ti, Mbah Buyut di kamar," balas ibu masih fokus dengan film yang ia tonton. Tidak seperti ibu, aku penasaran dengan perkataan Yati. Mbah Buyut sudah sembuh? Kok bisa berdiri sendiri?" tanya Yati. Seketika aku menoleh ke arah yang dituju Yati. Benar ucapannya, apa yang kulihat benar-benar tidak masuk akal. Mbah Buyut tiba-tiba duduk sendiri dan berdiri. Seketika, kami semua kaget dan takut. Jelas saja, selama ini Mbah Buyut sudah bertahun-tahun tidak bisa berdiri dan hanya terbaring di kasur. Sedangkan kali ini, beliau bisa berdiri seperti orang sehat. Satu lagi, Mbah Buyut berbicara dengan kata-kata yang aneh. "Aku mau pulang. Ini bukan rumahku." Kami semua merinding. Tidak ada yang berani mendekati Mbah selain ibu. Jangan ngawur. Mau pulang kemana? Ini loh, rumah Mbah sendiri, tutur ibu. "Ini bukan rumahku." Mbah Buyut masih tetap dengan ucapannya. "Rumahku di tempat yang jauh, di Punden Putuk sana. Ini bukan rumahku," kata Mbah Buyut lagi. Selama ini, ibu memang termasuk seseorang yang peka dengan hal yang berhubungan dengan gaib. Ia pun memegang tangan Mbah Buyut, sembari menatap tajam matanya. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Mbah Buyut berteriak dengan suara yang berbeda. Suaranya terdengar berat, seperti suara laki-laki. Terlihat amarah di wajah Mbah Buyut. "Kamu, anak kemarin sore, jangan berani-berani melototin saya," ancam Mbah Buyut dengan suara yang mengerikan. Saat itu, ibu segera meminta tolong kepada menantunya yang bernama Mbah Nimas untuk memegangi tangannya. Aku ikut memegangi kakinya. Di sebelah kami semua ada Mbah Uti yang berdoa sebisa beliau dengan harapan bisa menenangkan Mbah Buyut. Entah apa yang dipikirkan oleh Mbah Nimas, tiba-tiba dia berlari ke belakang dan mengambil air comberan. Ia membawa ke hadapan Mbah Buyut sembari berteriak, "Awakmu keluar, atau aku cekoki air comberan ini," kata Mbah Nimas. Aku sama sekali tidak menyangka cara itu akan berhasil. Dan ternyata Mbah Buyut juga masih terus memberontak sampai Mbah Nimas mengguyur air comberan itu ke tubuh Bayut. Dan benar saja, anehnya Mbah Buyut langsung bisa tenang. Aku, ibu, dan Mbah Uti juga terkejut dengan kejadian itu. Bagaimana bisa seseorang yang kesurupan bisa sadar hanya dengan disiram air comberan? Apalagi air itu benar-benar bau. Tapi kata Mbah Nimas, kalau Mbah Buyut kumat, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah hal itu, menyiramkan dengan air comberan. Suatu saat di malam Jumat yang lain, kami mampir lagi ke rumah Mbah Buyut. Saat itu kebetulan saya tidak bisa ikut ke rumah Mbah Buyut karena sedang dikejar deadline hingga terpaksa di rumah sendirian. Dari dalam rumah, saya mendengar suara Mbah Buyut kambuh lagi. Dia menangis sambil berteriak seperti biasa. Sebenarnya saya sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak terlalu menggubrisnya. Sampai akhirnya, ibu memanggil saya dengan berteriak dari rumah Mbah Buyut. "Dok, tolong jemput Mbah Fari," teriak ibu. Mbah Fari adalah anak Mbah Buyut. Pada jam itu, Mbah Fari sedang yasinan. Katanya mereka yang di rumah Mbah Buyut sudah kewalahan. Didoakan hingga cara terakhir disiram air comberan pun tidak mempan. Dengan segera, aku berlari menghampiri Mbah Fari yang masih mengaji. Aku menceritakan kejadian di rumah Mbah Buyut, hingga akhirnya Mbah Fari mengajak salah seorang sesepuh desa dan Pak Kiai untuk ikut serta. Benar saja, begitu sampai di rumah, kami melihat keadaan rumah Mbah Buyut sudah berantakan, barang-barang berserakan di mana-mana. Terlihat ibu dan Mbah Nimas
tengah menghalangi pintu keluar untuk menghalangi Mbah Buyut yang masih marah dan memaksa untuk pulang. Saat itu, Yati dan Mbah Uti sudah disuruh pulang karena keadaan sudah benar-benar berbahaya. Seketika saat melihat keadaan itu, Mbah Fari, sesepuh desa, dan Pak Kiai masuk ke rumah dan segera menahan Mbah Buyut. "Siapa kamu? Mau apa?" tanya Pak Kiai yang telah sempat membacakan doa sebelumnya. Jawaban Mbah Buyut tetap sama. Ia menatap Pak Kiai dan berkata dengan suara yang berat, "Aku mau pulang ke Punden Putuk. Ini bukan rumahku," ucap Mbah Buyut seperti itu. Dengan berbagai cara, mereka mencoba menahan Mbah Buyut, bahkan hingga dipasung. Namun mereka masih saja kalah tenaga dan bahkan terpental hingga ke belakang. Memang sulit untuk dipercaya, tapi saat itu aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri dan masih ada saksi yang lain juga. "Mbah Fari, tunggu di luar dan ikuti aba-aba saya." Tiba-tiba, Pak Kiai memerintah Mbah Fari, seolah memiliki sesuatu rencana. Pak Kiai pun membacakan sebuah doa dan melepaskan pasungan di kaki Mbah Yut. Seperti dugaan semua orang yang ada di sana, Mbah Buyut segera berlari menuju keluar rumah. "Mbah Fari, sekarang." Pak Kiai memberi aba-aba kepada Mbah Fari untuk menangkap Mbah Buyut. Tepat saat Mbah Buyut keluar dari pintu rumah dan tertangkap oleh Mbah Fari, tiba-tiba Mbah Buyut kembali tenang dan tidak berdaya seperti sebelumnya. Kejadian malam itu benar-benar membekas di kepalaku. Sebuah kejadian yang sangat tidak masuk akal itu dan membuatku semakin merasa penasaran dengan apa yang terjadi dengan Mbah Buyut. Sayangnya, kejadian itu bukanlah akhir dari masalah yang dialami Mbah Buyut. Keadaan Mbah Buyut semakin mengenaskan. Ia semakin sering kambuh dan kesurupan. Bahkan saat tidur pun, kaki Mbah Buyut harus diikat kaki Mbah Fari dan Mbah Nimas. Pasalnya, sempat kejadian pada saat Mbah Buyut tidur, ia kembali kambuh dan mencoba untuk melarikan diri lagi. Anggota keluarga yang semakin khawatir pun mencoba mencari pertolongan dari berbagai pihak, mulai dari pertolongan medis, orang pintar, kiai dari berbagai kota, bahkan luar daerah. Sayangnya, masih tidak ada solusi dari mereka. Ada yang bilang Mbah Buyut ketempelan leluhur beliau. Ada pula yang bilang Mbah Buyut ketempelan anak beliau yang sempat keguguran dulu. Bahkan ada yang bilang Mbah Buyut harus melakukan sesuatu syarat untuk diselesaikan. Entah saya tidak mengerti dengan itu semua. Ada lagi yang lebih nyeleneh. Ada seorang yang menurutku lebih pantas disebut dukun. Anak Mbah Buyut yang di luar kota mencarikan dukun ini. Menurut dukun itu, rumah Mbah Buyut dikirim sesuatu seperti santet. Dukun itu melakukan ritual di rumah Mbah Buyut. Ia juga membawa sebuah telur, ditempelkan ke tubuh Mbah Buyut sambil membaca mantra. Telur itu dipecahkan dan ada jarum karatan di dalamnya. Mbah Buyut ini disantet di bagian perutnya. Saat kambuh, perutnya akan membesar, ucap dukun itu. Saat itu kami semua yang menyaksikan hanya mengiyakan saja. Padahal kami tahu dengan jelas bahwa yang dukun itu katakan tidak terjadi. Saya juga tidak tahu itu jarum dari mana. Bahkan beberapa dari kami ada yang menertawakan dukun itu. Dukun itu juga menanam banyak sesajen di rumah Mbah Buyut. Dan sialnya, entah mengapa, intensitas kambuhnya Mbah Buyut jadi semakin sering. Nah, rumah kami terletak di daerah pegunungan. Di depan daerah rumah kami adalah sawah dengan model teras siring yang berundak-undak. Selisih tinggi antar petak itu lumayan tinggi, paling rendah 1 meter, dan yang paling dalam bisa hingga 4 meter. Semakin ke bawah akan semakin curam, dan sawah di depan kami ada sampai 4 undukan. Sekat antara sawah satu dan lainnya dibatasi dengan sungai kecil. Ada jembatan bambu yang dibuat di sana, tapi untuk melewatinya juga cukup sulit. Untuk melewati jembatan itu, harus benar-benar menjaga keseimbangan. Kalau sampai jatuh, hampir dapat dipastikan bisa kesleo atau bahkan patah tulang. Setelah sungai kecil, ada kebun tebu seluas 3 hektar, yang bentuknya seperti lembah. "Duk,
Di luar hujan, tanya ibu. Iya bu, udah dari jam 11 siang tadi, balasku. Saat itu, hari sudah mulai malam. Memang, kalau dari dalam, tidak terasa kalau di luar sedang hujan. Bapak nggak yasinan? Tanya ibu kepada bapak yang masih tenang di rumah, padahal hari ini malam Jumat. Enggak bu, lagi libur, nggak ada yang datang, balas bapak. Oh alah, kita mampir ke rumah Mbak Buyut nggak? Tanya ibu. Kami semua saling menatap, saling menunjukkan rasa malas sambil menonton televisi. Kami pun sepakat untuk tidak menemani Mbak Buyut. Saat hari semakin larut, tiba-tiba bapak menyeletuk. Tumben ya, Mbak Buyut malam Jumat begini tenang-tenang saja. Biasanya jam segini sudah mulai kambuh, kata bapak. Iya pak, mungkin lumayan bisa tenang, balasku sembari masih menikmati menonton televisi bersama yang lain. Aku ingat sekali, hari itu Kamis Legi. Awalnya kami serumah senang karena tidak mendengar suara berisik seperti biasanya. Dan saat kami intip keluar, kondisi di rumah Mbak Buyut juga adem ayem. Tapi ketenangan itu rupanya hanya berlangsung sebentar. Tepat pukul 9, kami semua selesai menonton televisi dan masuk ke kamar masing-masing. Kami sudah yakin akan bisa tidur dengan nyenyak, apalagi kamarku yang paling berdekatan dengan rumah Mbak Buyut. Tapi ternyata tidak. Terdengar suara ketukan pintu di rumah kami malam itu. Aku menoleh ke arah jam dinding. Saat ini, jam 12:30 malam. Aku yang merasa aneh, hanya membiarkan saja tanpa berani membuka. Tapi semakin lama, terdengar suara orang berteriak memanggil. Pak, tolong pak, Mbak Yut gak ada. Itu adalah suara Mbak Fari. Sontak, kami semua keluar dan panik. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap kami sekeluarga saat membukakan pintu untuk Mbak Fari. Enggak pak, Mbak Buyut enggak meninggal, Mbak Buyut hilang, jelas Mbak Fari. Kami pun bingung dan meminta penjelasan Mbak Fari. Sekitar jam 12 tadi, saya terbangun untuk ke kamar mandi. Jadi, saya melepaskan ikatan kaki saya ke Mbak Buyut. Dan pas kembali, tiba-tiba Mbak Buyut sudah tidak ada, Pak. Jelas Mbak Fari. Mbah Nimas, bukannya Mbah Nimas juga tidur sama Mbak Buyut? Tanya ibu. Nah itu, tiba-tiba ikatan di kaki Mbah Nimas juga terlepas. Dia pun tidak sadar, jawab Mbah Fari. Mbah Fari juga sudah membangunkan Mbah Nimas. Mereka mencari hingga pekarangan, kandang, kamar mandi, dan sekitar rumah. Sayangnya keberadaan Mbah Buyut sama sekali tidak ditemukan. Hujan turun semakin deras. Kami pun membantu Mbah Fari membangunkan tetangga untuk membantu mencari Mbah Yut. Seluruh pria dalam satu RT membantu kami untuk mencari Mbah Buyut, mulai dari yang tua hingga yang masih muda. Pak RT pun mengatur warga untuk membentuk beberapa kelompok pencarian. Pencarian dimulai ke seluruh tempat yang mungkin didatangi Mbah Buyut, mulai dari petak sawah, menelusuri sungai, hutan bambu, pekarangan warga, sembari menabuh kentongan dan memanggil Mbah Buyut. Di tengah hujan deras itu, para pemuda dan bapak-bapak mencari hingga berjam-jam, sampai ke ujung kampung, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Mbah Buyut. Bahkan ada beberapa tempat mencurigakan yang sampai diperiksa 3 kali dengan senter, namun tetap tidak ada petunjuk. Pencarian itu terus dilakukan oleh warga, bahkan hingga terdengar tarim subuh. Saat itu, warga sudah kebingungan setelah lebih dari 4 jam mencari keberadaan Mbah Buyut di bawah hujan deras. Warga memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh di masjid, sembari berdoa agar Mbah Buyut segera ditemukan dalam kondisi apapun. Setelah itu, Pak Kiai dan Pak RT memutuskan agar pencarian Mbah Buyut dilanjutkan ketika matahari sudah muncul, agar lebih mudah dan tidak berbahaya untuk warga. Sambil menunggu matahari terbit, kami semua kembali berkumpul di rumah Mbah Fari. Kami menunggu dengan cemas dan khawatir tentang keadaan Mbah Buyut. Mbah Buyut sudah ketemu, Pak. Orangnya di sini, Pak. Beliau masih hidup,
Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari seorang yang masuk ke dalam rumah. Sontak seluruh warga segera mengikuti orang itu menuju tempat di mana Mbah Buyut berada. Aku tidak mungkin lupa, malam itu kondisi hujan sangat deras. Tapi yang terlihat di hadapan kami benar-benar tidak dapat dipercaya. Mbah Buyut tergeletak di tengah ladang tebu dalam keadaan kering. Anehnya, tidak ada sedikit pun goresan luka dari daun tebu atau apapun di sana. Warga bergidik ngeri saat melihat Mbah Buyut menyeringai tersenyum saat ditemukan. Walau begitu, warga yang menghampiri tetap memaksa untuk mengangkat tubuhnya menaiki motor. Tepat ketika sudah meninggalkan ladang tebu itu, Mbah Buyut kembali jatuh tak berdaya lagi. "Pak, nggak mungkin kan Mbah Buyut bisa ke tengah ladang tebu ini sendirian? Ini jauh banget loh Pak dari rumah," tanyaku pada bapak. "Iya, bapak juga nggak ngerti Nduk. Berarti kan harusnya Mbah Buyut harus lewat pinggiran tebing dan menyeberang jembatan bambu. Benar-benar aneh," balas bapak yang juga tidak mengerti. Walau kembali dalam tubuh lemah, Mbah Buyut masih tersadar. "Mbah Buyut, Mbah kenapa toh Mbah? Kok bisa ke kebun itu?" tanya PRT mencari tahu apa yang terjadi. Mbah Buyut menjawab dengan tatapan yang lemah. "Aku semalam diajak bapak naik becak, nonton ludruk," jawab Mbah Buyut. Bapak yang dimaksud Mbah Buyut itu adalah almarhum suaminya yang sudah lama meninggal. Jelas seluruh warga terheran-heran mendengar jawaban Mbah Buyut yang seperti itu. Namun karena sudah memastikan Mbah Buyut sudah tenang, kami dan seluruh warga pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kejadian hilangnya Mbah Buyut saat itu benar-benar membuat satu desa bingung. Apalagi semenjak kejadian itu, kesehatan Mbah Buyut semakin menurun, hingga tidak bisa berbuat apa-apa selain terbaring di ranjang. Setelah kejadian itu, mulai terdengar cerita-cerita aneh. Ada beberapa bapak-bapak yang bertugas untuk ronda. Saat mereka melewati rumah Mbah Buyut, mereka melihat sosok kakek-kakek duduk di teras rumah Mbah Buyut, terdiam tanpa melakukan apapun. Saat selesai berkeliling dan ingin menyapa kakek itu, anehnya, kakek itu sudah menghilang tanpa jejak. Hal ini terjadi beberapa kali dan disaksikan oleh beberapa orang yang melakukan ronda. Mengetahui kejadian itu, aku pun mencoba mencari tahu sebenarnya ada apa dengan Mbah Buyut, sampai ada banyak kejadian aneh tentangnya. Ada ritual pesugihan yang pernah dilakukan Mbah Buyut bersama almarhum suaminya. Mbak Uti mencoba menceritakan apa yang ia tahu padaku. Punden Putuk itu adalah tempat sakral yang berada tidak jauh dari desa kita, tambah Mbak Uti. Itu tempat apa Mbak Uti? Memangnya Mbah Buyut ngapain di sana? Tanyaku penasaran. Mbah Buyut menghela nafas, seolah berusaha mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Dulu, Mbah Buyut itu orang gak punya. Beliau bersama almarhum suaminya akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pesugihan di Punden Putuk. Aku memperhatikan ceritanya benar-benar. Rasa penasaranku sangat tidak terbendung lagi. Dulu, rumah Mbah Buyut ini dihias serba hijau, mulai dari gorden, taplak meja, kelambu, spray, dan semua ornamen rumahnya berwarna hijau, jawab Mbah Buyut. Yang mengerikan lagi, saat beberapa anak dan cucunya yang ada di dalam kandungan meninggal, beberapa orang yang mengerti mengatakan bahwa mereka dijadikan tumbal oleh Mbah Buyut dan almarhum suaminya. Cerita Mbak Uti saat itu benar-benar membuatku merinding. Demi kekayaan, Mbah Buyut sampai tega mengorbankan janinnya dan janin cucunya yang belum lahir. Kalau Mbak Uti ingat dulu, almarhum suami Mbah Buyut juga kesulitan meninggal saat sakratul maut. Siksaannya begitu berat. Lanjut Mbah Uti dengan wajah yang memelas mengingat kejadian itu. Saat itu, sesepuh desa meminta disembelihkan kambing yang berwarna putih hitam. Kambing itu disembelih di Punden Putuk hingga Mbah Yut
dan almarhum suaminya melakukan pemujaan. Sesepuh desa menceritakan saat ia menyembelih kambing itu di sana, ia dibantu oleh banyak sosok. Konon kabarnya, sosok-sosok itu adalah para tumbal yang rohnya disandera di sana. Aku hampir tidak percaya dengan cerita Mbah Uti. Namun apa yang terjadi tentang Mbah Buyut membuat semua cerita Mbah Uti menjadi masuk akal. Di tahun 2018, saya dipindah tugaskan di luar kota, hingga lama tidak mendengar kabar tentang Mbah Buyut. Saat itu, aku teringat saat kecil, saat Mbah Buyut masih menempati rumah joglo yang memiliki 3 kamar berjejer. Aku selalu ingat bahwa kami dan orang lain dilarang untuk memasuki kamar tengah di rumah itu. Pernah sesekali, kamar itu terbuka dan beberapa kami sempat melihat apa yang ada di dalam. Sepasang keris tersimpan di sana, bersama sesajen pisang raja, serta bunga-bunga. Tak hanya itu, setiap malam Jumat, biasanya Mbah Buyut dan almarhum suaminya menyiapkan kopi pahit, sirih buat nginang, dan rokok yang bungkusnya kulit jagung. Pernah sesekali, aku iseng masuk ke dalam kamar Mbah Buyut. Mbah Buyut marah besar kepadaku. Terkadang aku penasaran dengan keadaan Mbah Buyut dan menanyakan kepada orang rumah. Baru akhirnya, di akhir Desember 2018, saya diceritakan bahwa Mbah Buyut sudah berpulang setelah dilakukan ritual yang sama seperti almarhum suaminya. Ritual penyembelihan kambing kendit itu lagi di sebuah tempat sakral. Sebuah tempat di mana semua tragedi yang dialami Mbah Buyut bermula. Sebuah tempat di mana mereka berdua melakukan pemujaan. Sebuah tempat yang disebut dengan nama Punden Putuk. Nah, seperti itulah ceritanya. Mungkin dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.